Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu Fatimah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadhana. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita dan Allah hinggakan kita ke Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqina, bahkan lil muttaqina imamah. Amin Allahumma amin. Ada wajah baru nggih? Beliau biasa ngikut di Baitul Jihad. Kenapa? Oh nggih, kembang dua, Baitul Jihad kembang dua. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insyaallah kita akan mencoba membahas beberapa riwayat berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, hadis yang akan kita baca adalah hadis riwayat Al-Mahamili dalam kitab Al-Amali jilid 5 halaman 50, dan Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Jadi hadisnya ini Sahih menurut Ibnu Huzaimah, nomor hadis 1887, di mana dikatakan dalam hadis ini, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Kita manusia enggak? Berarti masuk yang dipanggil nggih. Karena kita manusia berarti kita masuk yang dipanggil.
Ya ayyuhan nasu wahai manusia, qad adzallakum syahrun azimun. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung. Bahkan lebih tepatnya adzalla itu sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung. Itu adzallakum itu. Sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung. Nabi Aukamakal dalam hadis ini membahasakan Ramadan dengan istilah syahrun azimun, bulan yang agung. Sebenarnya Bu ya, bulan Ramadan ini bukan termasuk bulan yang mulia sebenarnya. Bulan yang mulia yang aslinya itu hanya 4 bulan saja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan enggak termasuk. Ramadan itu baru menjadi bulan yang mulia itu setelah Al-Quran diturunkan di bulan itu. Dia menjadi bulan yang bukan mulia lagi Bu, tapi pawaling mulia. Bukan paling, pawaling mulia. Saking mulianya itu. Makanya ada ulama yang mengatakan Ramadan tadinya bulan biasa, begitu Quran diturunkan di dalamnya, dia menjadi bulan yang paling mulia. Nabi kita Muhammad SAW diturunkan kepadanya Al-Quran dan belum menjadi Nabi yang paling mulia. Malaikat Jibril membawa Al-Quran untuk sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan belum menjadi malaikat yang paling mulia. Dan umat ini diturunkan kepada kita, umat ini Al-Quran, dan kita menjadi umat yang paling baik atau bahkan yang paling mulia dibandingkan umat-umat yang lainnya. Dan apa kata Nabi, apa kata para ulama, bayangkan bagaimana kalau Al-Quran itu ada dalam diri kita. Tidak hanya kita baca, tapi kita menghafalkannya, syukur-syukur juga mengamalkannya. Makanya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu Masya Allah. Semoga kita termasuk min ahlil Quran. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tidak hanya kita ya, semoga kita, pasangan kita, anak cucu kita, keluarga kita semuanya min ahlil Quran. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Bulan yang agung karena memang di dalamnya ada nilai pahala yang dilebihkan, yang gak biasanya. Di dalam bulan Ramadan ada nilai ampunan dan pemaafan dari Allah yang dilebihkan, yang itu gak biasanya. Di dalam bulan Ramadan ada jaminan bebas dari siksa api neraka yang gak biasanya. Di dalam bulan Ramadan ada barokah yang tercurah yang gak biasanya. Gak biasa berarti apa Bu? Luar biasa. Jadi bukan biasa di luar, tapi memang luar biasa. Aneka kemuliaan Ramadan yang luar biasa itu Bu, kalau kita berusaha meraihnya dengan badan kita yang cuma satu ini, rasanya loh ya, kok nggak banyak yang bisa kita peroleh. Jadi kalau kita berusaha meraih keutamaan Ramadan yang luar biasa itu, kita menggunakan badan kita yang satu ini, rasanya kok nggak banyak yang bisa kita peroleh. Kenapa demikian? Karena badan kita yang satu ini kadang ada capek-capeknya, betul ya? Kadang ada sakit-sakitnya, betul ya? Kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Kadang ada sakit-sakitnya, betul ya? Kadang ada lupa-lupanya, betul ya? Pokoknya badan kita ini banyak kurangnya lah. Makanya kalau kita ngejar keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa itu hanya pakai badan kita aja, rasanya itu kok nggak banyak yang bisa kita peroleh itu loh. Maka supaya maksimal dan optimal kita meraih kebaikan di bulan Ramadan itu, di antara kiatnya adalah bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan nanti, sehingga harapannya mudah-mudahan kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang kita bantu itu. Contoh yang paling sederhana misalnya ya, kita bayar listrik masjid, listrik musola, listrik majelis taklim, listrik pesantren misalnya, ini misalnya aja, atau kita bayar airnya. Maka sebuahnya itu orang yang merasa nyaman beribadah, beriktikaf, tadarus, taklim di masjid itu
kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Apalagi Kemang Pratama. Kemang Pratama ini kalau Ramadan semua masjidnya makmur. Setiap harinya aja sudah makmur, apalagi bulan Ramadan lebih makmur lagi insya Allah. Ustaz, bayar listrik masjid itu mahal Ustaz. Ya kan ada kota amalnya. Maksudnya kita ngisi kota amal. Bayar listrik masjid mahal, apalagi masjid Petujat baru itu. Kan gede itu masjidnya. Wes, singkat kata singkat cerita berarti apa berarti? Ya maksudnya ayo kita ambil bagian di situ. Supaya kita ini mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85 itu, Bu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut. An-Nisa ayat 85. Ini tidak hanya ibu tapi juga saya, ayo ambil bagian ngasih buka puasa. Apalagi kayak Masjid Baitul Babu Toba terutama ya, yang notabene pinggir jalan, yang notabene banyak orang musafir biasanya transit di situ. Itu kita insya Allah dengan membantu buka puasa bersama mereka, itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Bisa dipahami ya? Itu contoh aja. Apalagi kalau Anda yang bantu pesantren, kirim beras ke pesantren sekian banyak. Kalau bingung cari beras, ada tukang beras ini. Kirim ke pesantren sekian banyak santri yang makan dengan beras kita itu. Santri itu aktivitasnya ya belajar, ya murojaah hafalan Qur'annya, ya sholat, ya macam-macam. Insya Allah lah kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah kepada Allah karena bantuan kita itu. Makanya sekarang tuan rumahnya Bu Har sama Bu Dokter. Masya Allah. Jadi makanya kita ambil bagian di situ, jangan tidak ambil bagian. Nah ini penting saya sampaikan karena saya juga punya kepentingan untuk mengingatkan diri saya sendiri juga untuk ambil bagian di situ. Karena saya ulang tadi, kalau kita hanya pakai badan kita ini, tadi kadang ada capek-capeknya, kadang ada ngantuk-ngantuknya, apalagi ngantuan, tambah. Kadang ada mual-mualnya, ya muales-mualesnya. Ya. Tapi jangan begini juga ya, mentang-mentang udah berbagi banyak masjid, berbagi ke banyak musola, ke majelis taklim, ke pesantren, sudah berbagi banyak takjil dan menu buka dan sahur, terus jangan ngomongin juga. Berarti saya sudah punya banyak passive income. Berarti tak santai-santai aja. Jangan, tetap kita bermujahadah. Kita tetap berusaha, bersungguh-sungguh semampu kita. Saya ulang ya, bahwa namanya manusia kadang kita ada kurang-kurangnya. Insya Allah ketutup dengan tadi itu, dengan membantu banyak orang. Ustadz udah pensiun, Ustadz duitnya nggak sebanyak dulu lagi, misalnya gitu. Gampang, kalau merasa uangnya nggak banyak, kasih tahu yang uangnya banyak. Nah, gitu caranya. Jadi kalau kita misalnya uangnya nggak banyak, kasih tahu yang uangnya banyak. Ingatkan. Ya mungkin saudara kita, teman kita, atau di grup kita, atau siapalah. Atau yang punya anak cucu yang sudah bekerja, yang sudah punya gaji bagus, saya ingetin, nak, jangan lupa ya, bulan Ramadan nih. Sayang, jangan lupa ini bulan Ramadan ya. Agendakan ibadah sebagian hartamu itu bagian untuk masjid, musola, masjid dan lain-lain. Pokoknya kita motivasi itu. Bu Ani kemana Bu Ani? Oh, ada apa? Oh ada urusan. Ya, semoga Allah mudahkan urusannya. Kita semuanya dan beliau, amin Allahumma. Wes, singkat kata singkat cerita berarti apa ini? Berusahalah untuk membantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah agar kita ini mendapatkan bagian pahala yang sama dengan mereka, dan harapan kita hasil yang kita peroleh selama bulan Ramadan nanti itu optimal. Mudah-mudahan ya. Amin Allahumma amin. Sebenarnya itu nggak berlaku hanya bulan Ramadan aja. Cuman kita lebihkan lagi di bulan Ramadan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya antara 60-70.
Dan kata Nabi jarang yang lebih dari itu. Kalau ibu ada yang lebih, alhamdulillah bonus. Umur kita yang tidak panjang itu, Allah kasih kita ini kesempatan beramal di bulan Ramadan dengan janji pahala yang luar biasa, terutama kalau kita mendapatkan malam qadar. Malam qadar itu memang bagusnya kalau kita buru di masjid dengan cara beriktikaf, dengan cara tadarus, dengan cara sholat malam, dan memperbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Namun demikian masjid bukan satu-satunya tempat. Kita turun ke lapangan berbagi dengan fuqara masakin, atau bersilaturahim, atau bersedekah, atau berbuat kebaikan dimanapun kita berada, itu juga tidak kalah dahsyatnya untuk kita bisa mendapatkan keutamaan malam qadar. Kok bisa gitu Ustaz? Begini, nanti ibu boleh deh baca sababul nuzul, sababul wurud, maaf. Sababul wurud, bukan sababul nuzul, yang sababul wurud, sebab munculnya hadis. Sababul wurud, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dibuat lupa kapan malam qadar itu terjadi. Tadinya kan diberitahu kapan malam qadar, diberitahu. Tapi setelah itu ada masa di mana sampai sekarang Nabi dan para sahabatnya dibuat lupa oleh Allah, sehingga lupa kapan malam qadar itu terjadi. Nah, pertanyaannya, tahu nggak sababul wurudnya apa? Sababul wurudnya kenapa kok sampai dibuat lupa oleh Allah? Jadi kalau Anda baca dalam sababul wurud itu, awalnya diberitahu kapan malam qadar itu terjadi. Begitu diberitahu, masjid penuh, pasar tutup, supir angkot nggak narik semuanya, Gojek online nggak narik. Sistem ekonomi macet, terhenti. Sistem sosial terhenti. Semua tumpah ruah di masjid. Rupanya Allah tidak berkenan begitu. Allah maunya tetap aja normal semuanya. Pasar tetap buka, yang jualan tetap jualan, yang jahit tetap jahit, yang pesanan nastar banyak tersaja, tidak apa-apa, ada masalah. Kalau rame pas ada pokingan foto-foto ya dianu. Misalnya. Artinya gini, maksudnya tidak apa-apa, tetap kita beraktivitas, kan fakta toh. 10 hari terakhir bulan Ramadan beberapa masih kerja kan? Ya, saya pun masih gentayangan tuh kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan masih gentayangan di mana-mana. Iktikaf saya belum pernah full deh. Boleh nggak itu? Boleh banget, tidak ada masalah, karena malam qadar itu tidak harus diraih di masjid. Bahwa di masjid itu tempat yang paling utama, iya, tapi bukan satu-satunya tempat. Bisa jadi kita mendapatnya di rumah yatim. Bisa jadi sebagian orang mendapatkannya di rumah sakit. Bisa jadi sebagian orang mendapatkannya di jalanan misalnya. Mas, saya sering bilang ke jamaah itu, udah yang pesanan nastar banyak, tetap aja kerjain nastarnya, nggak ada masalah. Tapi jangan berhenti berzikir sambil bikin nastar itu. Yang ngurusi berasnya ada apa-apa, terus aja diurus berasnya, nggak ada masalah. Tapi sambil ngurus beras sambil apa? Zikir. Yang narik Gojek atau apa, Gokar apa, ya terus saja tidak apa-apa, tapi nanti sambil apa? Zikir. Yang pulang kampung nggak ada masalah. Ditata niatnya silaturahim sambil perbanyak zikir. Sehingga kalau banyak zikir, andaikan dalam perjalanan atau di tengah aktivitas semua itu tiba-tiba malam qadar terjadi, kan lumayan. Kita dapat pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang disama dengan beribadah kepada Allah selama 83 tahun lebih non-stop. Nah, itu sehingga insya Allah dan semoga kita semua potensial masuk surga. Amin. Allahumma amin. Karena kata para ulama, inna sil'atallahi ghaliyah. Dagangan Allah itu mahal. Wa sil'atallahi jannah. Dan dagangan Allah itu maksudnya surga. Kalau kita beli dengan amalan kita yang terbatas di luar bulan Ramadan dan dengan badan kita yang cuma satu ini, rasanya kok nggak kebeli gitu loh. Tapi kalau kita melibatkan banyak orang tadi untuk beribadah kepada Allah, apalagi malam qadar, jenengan pas malam qadar, orang yang Anda bantu lagi iktikaf pada malam qadar, dapat keutamaan maksimal dia, jenengan dapat juga yang sama. An-Nisa ayat 85. Dan bayangkan kalau itu sekian banyak orang yang panjenengan bantu. Saya kalau ngisi malam qadar itu
Kalau mau ngisi malam itikaf itu, saya lihat ada jamaah yang bawa dispenser sampai ke masjid. Ya plus kopi-kopinya. Plus kopi-kopinya. Sehingga membantu orang kuat melek di malam qadar itu. Ya karena gini Bu, bahkan ada yang bawa mie gelas juga kan. Rupanya mie gelasnya yang lebih laku. Nemenin melek pada saat malam i'tikaf itu. Jadi gini Bu, memang idealnya di malam-malam Ramadan terutama sebulan terakhir itu idealnya memang kita itu mestinya banyak melek sebenarnya, bukan banyak tidur gitu. Jangan turu tidur terus, harus hanya meleknya. Tahu kenapa? Saya sering sampaikan di sini barangkali ya. Sopir bis malam untuk dapat gaji yang cuma ratusan ribu itu rela melek semalam suntuk coba. Sopir bis malam itu loh, hanya ngejar gaji ratusan ribu itu rela melek semalam suntuk demi hanya untuk ngejar Bapak Bu ratusan ribu. Ya mosok kita untuk dapat malam qadar nggak mau melek semalaman. Sopir bis malam itu supaya kuat melek dikondisikan dirinya itu tidur siang harinya, kemudian itu minum yang rusuh-rusuh itu tahu apa terserah. Ya apa ngopinya dan macam-macam diupayakan. Kalau untuk ngejar yang ratusan ribu aja rela begitu, kita pun juga sama. Diusahakan lah maksudnya gitu. Dimujahadai gitu loh. Diusahakan dimujahadai. Ustaz, katanya kan kalau ngantuk suruh tidur. Dalam hati kan gitu ya. Ya betul, kalau ngantuk emang suruh tidur. Tapi tolong bedakan antara ngantuk dan ngantuan. Itu beda. Paham ya? Kalau ngantuk, itu memang kita betul-betul ngantuk. Capek, kurang istirahat. Mata punya hak, tidur tidak apa-apa. Pas malam qadar terjadi, tidak ada masalah. Kan kita tidurnya niat untuk nanti bangun untuk beribadah kepada Allah kan. Tapi kalau perasaan istirahat cukup, makan cukup, kok masih ngantuk aja, berarti apa namanya? Ngantuan. Yang model begitu dimujahadai. Nah, ngoten nggih. Wis singkat kata singkat cerita, kita ini ada dalam upaya untuk meraih keutamaan malam qadar itu. Bahkan sebagian bisa dengan keluarga karena i'tikaf full ya, beberapa suaminya ada yang begitu. Jadi saya beberapa kali ketemu bapak-bapak yang full 24 jam i'tikafnya kali 10 hari atau kali sampai akhir Ramadan gitu. Saya lihat istrinya bolak-balik datang ke masjid. Tidak ada masalah, di masa Nabi juga begitu. Karena itu merupakan bagian dari mujahadah. Dan kita nggak usah protes. Kenapa? Dulu kita ini untuk ngejar gelar S1 aja, nggak usah ngomong S2, S3, ngomong S1 aja. Untuk dapat gelar S1 aja kita rela pisah dari keluarga. Korban biaya, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan kadang. Hanya untuk dapat gelar S1. Masa ini mau dapat gelar mutakin nggak mau kurban seperti itu. Padahal Allah nggak nuntut bertahun-tahun, hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nggak bisa 24 jam, nggak apa-apa. Kalau pakai kaidah ini aja, saya sendiri pun belum bisa berhasil 24 jam karena saya masih gentayangan di mana-mana. Dan saya bilang tidak ada masalah. Yang penting pakai kaidah ini aja, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kita tidak bisa sepenuhnya, paling enggak jangan ditinggalkan semua. Beberapa bapak-bapak saya lihat dan ibu-ibu ikutnya di malam ganjil aja. Ikut kajian di malam ganjil gitu. Silakan aja, tidak ada masalah. Yang paling senang itu saya kalau antara hisab sama ru'yah berbeda. Nah, itu tiap malam ramai terus. Kenapa? Karena semuanya ganjil. Hari ini ganjil versi hisab, besok ganjil versi ru'yah. Gak mari-mari. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah menjadikan puasa pada bulan Ramadan itu wajib. Di dalam fikih, puasa wajib ada 3, Bu. Puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kifarat. Bayar denda. Cuman kan nadar sama kifarat gak selalu ada ya. Yang pasti itu adalah Ramadan. Kita diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Puasa itu bahasa Arabnya soma yasumu sauman. Artinya al-imsaku, menahan diri. Al-imsaku menahan diri.
menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Untuk puasa fardu, puasa wajib, niatnya harus sebelum subuh untuk puasa wajib. Kalau belum subuh, kalau sudah subuh baru niat, nggak sah puasanya. Kalau bahasanya Nabi la siyamalah. Untuk mengantisipasi itu dalam mazhab Maliki, sependek yang saya ketahui ya, di dalam pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh di awal Ramadan nanti kita niat puasa sebulan penuh. Nah, sehingga kalau ada lupa-lupanya tetap sah. Insya Allah. Lagi menstruasi. Nah, jadi gini, kalau saat misalnya hari pertama Ramadan ibu lagi menstruasi, ya, hari pertama Ramadan misalnya ibu lagi menstruasi, maka ibu tetap niatin aja, ya Allah saya niat puasa Ramadan sebulan penuh, kecuali saat haid karena Allah Ta'ala. Ya kecuali saat haid karena Allah Ta'ala. Karena iya kecuali saat haid, karena haid kan tidak boleh puasa kan, makanya ibu kecuali saat haid karena Allah Ta'ala. Nah, sehingga ibu tetap insya Allah dianggap sudah punya niat. Ya betul. Terus kemudian dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan apa? Niat. Itu siyam namanya. Kalau yang negaranya mataharinya nggak tergerak, ya kalau pas malamnya yang lama enak itu. Puasanya cuma 4 jam atau 2 jam kadang-kadang. Enak itu. Tidak apa-apa, sesuai dengan aturan itu aja, situ aja. Tapi ada pendapat yang mengatakan begini. Ini pendapat ya. Di wilayah di mana siangnya kadang sampai 20 jam. Itu pendapat yang pertama mengatakan disuruh ngikut negara terdekat yang normal. Ada pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua mengatakan ya enggak, tetap aturannya seperti di fikih itu 20 jam. Kalau nggak kuat dibatalkan, enggak apa-apa kan enggak kuat. Nanti ganti di hari yang lain pada saat yang malamnya panjang gitu. Nah, terus saya pernah dengar ceramahnya Allahyarham Tengku Zulkarnain tentang Buya Hamka dan beliau sendiri bahkan pernah dalam perjalanan ke Amerika itu puasanya sampai 20 jam dan beliau tidak membatalkan sampai betul-betul matahari tenggelam baru berbuka. Ya sudah, tidak ada masalah. Ternyata kuat, tidak ada masalah kata beliau. Ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya nggak kuat, namanya manusia ya, nggak kuat itu dibatalin. Kalau di kita kan rata-rata 13 jam kalau di kita ya, rata-rata 13 jam. Ya, kalau nggak kuat dibatalin, diganti dari yang lain. Lagi pula kalau kita musafir, lagi safar ke Eropa misalnya, ya kan boleh dibatalkan puasanya. Boleh tidak puasa maksud saya gitu. Tapi sebaiknya tetap puasa kalau safar. Untuk puasa, kalau safar sebaiknya tetap puasa. Beda sama sholat. Kalau sholat sebaiknya mengambil rukhsah, keringanan. Kalau untuk puasa, Nabi lebih suka tidak mengambil rukhsah. Puasa Ramadan. Oh ya, silakan, bebas kalau itu. Makanya kalau jenengan nanti mudik misalnya, puasa enggak ya? Tetap puasa aja, tidak apa-apa. Adapun di tengah perjalanan kok teman-teman pada makan semua kok enak menunya, dibatalin boleh, tidak apa-apa. Dibatalin boleh kan, safar kan? Safar boleh tidak puasa. Tapi sebaiknya tetap puasa. Ustaz, gimana kalau kita udah niat batal puasa nih? Kita kan puasa, terus niat batal puasa, terus nggak jadi batal. Terus puasa apa batal puasanya? Panjenengan dalam perjalanan, safar. Terus tiba-tiba kayaknya nggak usah puasa aja deh gitu. Tapi nggak ada, puasa aja deh misalnya. Itu batal nggak puasanya gitu? Ada 2 pendapat. Di antara 4 mazhab ada 2 pendapat. Kalau pendapat yang pertama tidak batal selama tidak melakukan aktivitas yang membatalkan puasa. Di antara 4 mazhab ada 2 pendapat itu. Pendapat yang kedua dianggap batal. Kenapa? Karena dianggap sudah niat nggak puasa sudah. Nah, tapi niat loh ya, niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Bukan ragu. Kalau ragu gini, kalau ragu, batal nggak ya? Batal nggak ya? Nah, itu namanya ragu. Kalau itu nggak batal kalau itu. Misalnya ibu gini, batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Itu belum batal itu. Kenapa? Karena belum tekad. Tapi kalau
Udah batal aja deh. Nah, berarti udah tekad itu. Nah, itu batal yang begitu itu. Pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tidak batal selama tidak beraktivitas yang membatalkan puasa. Kalau saya lebih condong pada yang pertama, karena saya bermadzhab Syafi'i itu diikuti oleh sebagian penganut madzhab Syafi'i itu. Itu seperti itu. Wa qiyamu lailihi tatawuan, dan Allah jadikan wa qiyama lailihi, dan Allah jadikan sholat malamnya Ramadan itu sebagai ibadah sunnah, gak wajib. Puasanya wajib, sholat malamnya sunnah. Kalau mau ambil paket yang utuh, ijma' sahabat 23 plus witirnya. Kalau ambil diskon 60%, 11 rakaat plus witirnya. Jenengan terserah mau ambil yang mana. 11 sudah sama witir kan Ustaz? Ya, beli yang itu ya. Ambil diskon 60% berarti. Ya, umumnya 11. Jarang di masjid-masjid perumahan, jarang yang 23. Ada tapi jarang. Kebanyakan masjid perumahan itu 11. Ya, kita jangan pilih yang cepat, pilih yang tumanina. Karena kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang musibah itu yang ngebut itu. Iya. Pun man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman ada faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan salah satu kebaikan yang sifatnya sunnah hukumnya awalnya, itu diberi pahala seolah-olah dia mengerjakan sesuatu yang fardu di luar bulan Ramadan. Contoh, sedekah hukumnya sunnah apa sunnah? Kalau Anda kerjakan di bulan Ramadan, diberi pahala seperti wajib, seperti sedekah wajib. Jadi pahalanya gede banget, besar banget. Misalnya puasa qobliyah, salat qobliyah ba'diyah, sunnah apa sunnah? Salat duha sunnah apa sunnah? Tarawih sunnah apa sunnah? Tapi diberi pahala seperti puasa, seperti pahala wajib, salat wajib. Oke, saya jawab. Ba'diyah Isya itu muakkadah. Tarawih juga muakkadah. Kalau ibu mau tertibnya, Ba'diyah Isya dulu baru tarawih. Tapi kalau harus pilih, nggak apa-apa, tarawih dulu aja. Ntar Ba'diyahnya setelah tarawih tidak ada masalah. Emang boleh Ustaz? Jangankan dijeda pakai tarawih, dijeda pakai ngopi aja boleh. Loh, iya, Nabi, ini ada dalilnya, tenang aja, ada dalilnya. Hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah habis sholat duhur, belum ba'diyah duhur, terima tamu, ada tamu. Begitu tamunya pulang itu udah asar. Akhirnya Nabi ngerjakan ba'diyah duhur itu setelah asar. Nah, itu berarti dijeda gitu aja boleh, apalagi cuma dijeda dengan tarawih. Jadi boleh, tidak ada masalah. Cuman kalau mau tertibnya Isya, ba'diyah Isya baru tarawih. Cuma kan kadang kita, wah ini udah mulai tarawih nih, ya udah ba'diyah Isya nanti aja, nggak ada masalah. Nggak tertib, nggak ada masalah. Insya Allah begitu ya, pendek yang saya pahami ya. Karena dalil tadi itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jangan itu tarawih dulu baru sholat Isya, itu jangan. Bu Nurma pernah cerita, Bu Nurma pernah cerita pas tarawih di Baitul Jihad sama si Teteh itu. Nah itu sampai sana ternyata sudah selesai sholat Isya, udah mau mulai tarawih. Nah, Bu Nurma debat sama si Teteh itu kan. Kata si Tetehnya, Bu kita tarawih dulu aja baru sholat Isya. Kata Bu Nurma, enggak lah, kita sholat Isya dulu baru tarawih. Terus ditanyakan ke saya kan di kajian Maghfirah itu, saya jawab yang betul sholat Isya dulu baru tarawih. Iya, jadi karena disebut sholat malam, disebut qiyam Ramadan kalau sudah selesai sholat Isya. Kalau ba'diyah Isyanya nggak ada masalah. Kenapa Bu? Perempuan Ustaz, utama sholat tarawih berjamaah di masjid atau di rumah sendiri? Inilah enaknya jadi perempuan ya. Di rumah ya utama, di masjid juga utama insya Allah.
Ya, kalau ibu nanya lebih utama mana, saya dipaksa jawab itu. Saya mau terangkan dulu. Ada seorang ustadz di media sosial itu mengatakan, lawong sholat fardu saja, wanita sebaiknya di rumah, apalagi sholat sunnah taraweh. Itu alasan beliau. Jadi wanita sebaiknya di rumah. Oke, pendapat beliau ya. Sekarang kita lihat nih, apa betul begitu? Kita lihat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada 4 sholat sunnah yang sebaiknya dikerjakan berjamaah. Baik itu di masjid maupun di lapangan, tergantung konteksnya ya. Itu 4 itu. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha. Coba apa perintah Nabi untuk sholat ini? Jangankan ibu-ibu yang suci, yang haid pun suruh datang sama Nabi. Disuruh malah sama Nabi. Yang haid pun suruh datang. Kenapa disuruh datang? Supaya dengerin khutbahnya. Berarti lebih utama mana? Oke, satu ya, satu. Yang kedua, taraweh, qiyam Ramadan. Itu termasuk sholat sunnah yang dikerjakan sebaiknya berjamaah. Untuk perempuan, perhatikan ini riwayatnya. Pernah suatu saat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an itu diminta oleh para sahabiah untuk jadi imam sholat taraweh, sholat isya dan sholat taraweh bagi kaum wanita. Terus setelah acara itu selesai, beliau cerita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mendiamkan. Apa namanya itu? Sunnah takririyah. Sunnah apa? Takririyah. Berarti wanita berjamaah taraweh itu utama. Itu yang saya bilang tadi. Di rumah bagi wanita utama, berjamaah juga utama. Insya Allah dua-duanya utama. Itu yang saya pahami ya, yang saya pahami. Tapi kalau Anda ambil berjamaah, kalau lihat riwayat itu sih sepertinya lebih utama. Tapi selebihnya wallahu alam ya. Itu yang saya pahami. Taraweh yang kedua. Yang ketiga istisqa, minta hujan. Minta hujan ini malah orang-orang tua suruh bawa. Orang-orang tua, anak-anak kecil, binatang-binatang suruh bawa malah untuk merayu Allah. Jadi jangan ibu yang masih muda, yang tua-tua aja suruh bawa kok. Untuk merayu Allah supaya turun hujan. Karena innamatun saruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Yang keempat, salat gerhana. Ini dianjurkan berjamaah. Hanya ini saya sama dengan Pak Tarawih tadi ya, insya Allah di rumah bagi ibu-ibu ya utama, berjamaah insya Allah juga utama. Kalau suruh pilih, jamaah lebih utama insya Allah. Kalau saya tanya kenapa? Karena ini jenis sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah memang gitu. Nah, tapi enaknya perempuan ya tadi itu sendiri ya dapat keutamaan, ya berjamaah juga dapat keutamaan. Ibu pilih, ya. Ibu kaget ya? Kaget tuh. Saya juga kaget. Tidak apa-apa. Sebentar, Bu Taufik sama Ibu siapa namanya? Kufina lah, lupa lagi saya. Warna kerudungnya sama ya? Janjian. Iya, sama-sama Aceh emang ya. Janjian ya? Janjian. Iya. Sama-sama warna kunyit. Iya, sama-sama Aceh, sama-sama. Ya gimana Bu? Ulang. Witirnya? Oke, jadi diskonnya ambil lebih banyak lagi ya. Enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Jadi taruhlah misalnya ibu buru-buru misalnya gitu ya, atau ngantuk berat misalnya. Sementara ibu, aduh kayaknya witirnya satu aja deh. Boleh nggak? Boleh banget, nggak ada masalah. Boleh bang, boleh. Witir nggak harus. Witir itu kata Siti Aisyah, ya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu witirnya 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Ya, betul. Ini nggak ada masalah, nggak ada. Ya. Saya selesai tarawih. Boleh, tidak ada masalah juga. Silahkan bebas.
Ya. Boleh, tidak ada masalah. Dicicil boleh. Wong ibu salat tarawih itu 2 rakaat. Asal jangan setelah sambil nonton drakor ya. Ya 2 rakaat. Ya ngopi dulu, betul. Makan kolak dulu, goreng nasi goreng dulu, atau roti canai dulu. Mutafik. Oh, lanjut. Lanjut. Jadi kalau kita ngerjakan ibadah sunnah di bulan Ramadan itu diberi pahala seperti ibadah wajib. Ini hadisnya disahkan oleh Ibnu Huzaimah ya. Terus kemudian waman ada fihi faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwahu. Kalau dia mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan, maka dia seperti mengerjakan 60 kewajiban yang berada di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita sholat fardu 5 waktu itu kali 70. Itu kalau biasanya kan kali 10. Kali 10 kali ini enggak kali 70. 70 itu berarti banyak maksudnya. Perkaliannya pokoknya pahala di bulan Ramadan itu enggak biasanya gitu aja deh. Kita diberi pahala yang luar biasa yang enggak biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah boleh. Monggo. Nggih, monggo Bu Era, silakan. Saya dulu waktu masih tinggal sama orang tua ya. Kalau sholat tarawih itu banyak ya antara sholat pertama, 2 rakaat pertama, ada bacaan yang Ya. Nah, itu gimana kalau di sini? Nggak ada. Nggak pernah terjadi, hukumnya seperti apa? Sebenarnya gini Bu. Sebenarnya itu kan kayak pemberitahuan gitu loh Bu. Yuk kita sholat lagi yuk, tarawih 2 rakaat. Cuman itu pakai bahasa Arab. Shallu sunnatat tarawih raka'ataini jamiyat rahimakumullah. Itu kayak pengumuman aja, karena sholat itu kan dijeda. Makanya supaya kemudian orang tahu ini kita mau sholat apa lagi nih. Oh masih tarawih. Nanti baru begitu sholat yang kesekian, shallu akhiru tarawih jamiyat tarawih. Oh ini udah tarawih terakhir nih gitu. Tapi itu di situ kalau saya bacakan ada puji-pujian juga untuk para sahabat juga kalau nggak salah itu dari. Oh ya. Al Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu itu. Ya, enggak ada masalah. Itu kan apa ya? Himbauan aja. Jangan gini loh, sering kali orang mempersoalkan karena itu pakai bahasa Arab kan. Padahal kan itu gini, kalau yang saya tahu ya, dulu itu orang itu kan di masa Nabi ya, tarawih itu dijedanya pakai apa coba? Pakai ada yang baca, begitu 2 rakaat salam, ada yang baca Quran, ada yang tidur mungkin, ada yang sahur, mungkin ada yang makan, mungkin ada yang nemu istrinya macam. Begitu mau sholat lagi Nabi itu kayak orang ngasih tahu, ayo kita sholat lagi yuk. Cuman kalau kita kan tertib orangnya, itu sejak Sayyidina Umar kan tertib orangnya. Begitu mau sholat lagi dikit kode kan, ayo as-sholatu dan seterusnya. Adapun istilah kembangan al-khalifatu dan seterusnya itu, ya itu bikinan orang kita yang di sini, karena di luar sana kayak nggak ada itu. Ada di Indonesia dan itu nggak ada masalah toh. Itu lebih kepada pemberitahuan aja, yuk kita sholat tarawih lagi yuk, gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau di Medan gitu Pak, pakai. Iya. Jadi ya semangat gitu sholatnya. Iya dan beda, iya. Nggak ada masalah, iya. Iya, makanya saya bilang nggak ada masalah, iya. Iya. Masih. Obat-obat nggak pakai, yang pakai mana yang pakai? Iya ada. Ya gini itu kan gini, yang satu mungkin mengedepankan syiar yang di kampung-kampung itu, yang di kota mungkin orang nggak suka berisik lah, gitu aja sih, gitu aja ya. Enggak kan gini, itu kan gila Bu, gini saya mau tanya sekarang. Yang namanya sholat itu kan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam kan.
pembukanya adalah wudhu dan seterusnya. Berarti kalau di luar itu boleh nggak kita misalnya, tadi saya katakan para sahabat dulu ketika habis sholat bersama dengan Nabi 2 rakaat salam, ada yang baca Quran, ada yang tadarus, ada yang tidur, ada yang mungkin istirahat, ada yang, jadi berarti boleh dong misalnya kita jeda terus kita kasih kode, ayo kita sholat lagi dengan bahasa, ayo shollu sunnat tarawih misalnya. Tidak ada masalah kan. Satu, yang kedua, begitu selesai sholat, namanya selesai sholat jangankan kita baca aneka lirik-lirik yang dibaca di kampung itu, terus kemudian kita bersalaman, tidak ada masalah kan, sudah selesai sholat kok. Yang penting kan jangan diwajibkan. Kalau itu nggak wajib, jangan dibilang itu dari Nabi. Kalau bukan dari Nabi, lebih kepada enggak kok, ini tradisi kami. Anggap itu tradisi ya. Lihat dalam Islam, tradisi itu dibagi dua. Ada yang bertentangan dengan syariat, ada yang sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat diterima. Nah, contoh lah misalnya, di kampung saya itu kalau habis sholat, habis tarawih itu kan, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Terus apa ya? Mengenalkan tentang Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah, utusane Allah, ingkang Romo Said Abdullah, ingkang Ibu Siti Aminah, lahire ana Mekah, hijrah ning Madinah, sedo ning Madinah. Iya, tidak ada masalah kalau menurut saya. Kalau menurut saya tidak ada masalah. Enggak, iya, taruhlah itu tradisi misalnya. Tradisi yang sesuai dengan syariat tidak ada masalah toh. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang doa yang lama-lama kan biasanya kalau di kampung aku itu doanya setelah dia astagfirullah. Biasanya kan dia Iya. macam gitu. Iya. Banyak doa. Iya, iya. Bahkan kalau di sholat dia aja Ya. Ya, ya nggak ada masalah. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah, karena masing-masing ada dasarnya. Dasar dzikir setelah sholat bersama-sama dan keras itu hadis Ibnu Abbas. Hadisnya Sahih Bukhari. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya mengetahui selesai sholat sahabat itu karena gemuruh dzikir mereka. Sahabat Abbas masih kecil, berarti masih di rumah. Dari masjid ke rumah kedengaran dzikirnya para sahabat kalau selesai sholat itu. Ya cerita siapa? Ibnu Abbas. Walaupun 4 mazhab nanti berbeda pendapat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 2 riwayat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada yang riwayat setelah selesai sholat fardu itu zikirnya keras. Ada riwayat yang zikirnya pelan dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi rata-rata pelan memang. Jadi mungkin sini ikut mazhab Hanafi atau sebagian mazhab Syafi'i yang pelan mungkin gitu. Nah, kalau di kampung ikut mazhab Syafi'i yang keras itu. Jadi apa yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita itu bukan tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Nggak ada masalah, saya kira itu. Dan kalaupun anggap itu tradisi, saya sering bilang di mana-mana ini ya. Terkait dengan tradisi, kaum muslimin itu terbagi 2 itu. Ada yang ekstrem kanan, semua tradisi ditolak. Salah, salah. Ada terlalu ke kiri, mati-matian tradisi dibela itu, nggak pakai seleksi, salah juga. Yang betul tengah-tengah itu. Tradisi yang sesuai dengan syariat diterima. Yang bertentangan dengan syariat ditolak. Mana dalilnya? Al-A'raf ayat 199. Wa khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, perintahlah dengan urf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Urf itu apa urf itu? Urf itu adalah kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Kalau di usul fikih, urf itu adalah adat, tradisi, kebiasaan. Ya, kebiasaan dalam Islam itu dibagi 2 kalau ibu ngaji usul fikih ya. Ada al-adah as-shalihah, ada al-adah al-fasidah. Ada tradisi yang bertentangan dengan syariat, yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat diterima. Yang bertentangan ditolak. Udah gitu aja. Makanya kalau dibilang itu tradisi, ya tidak ada masalah tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Yang bertentangan dengan syariat itu seperti apa? Contoh misalnya, ziarah kubur itu sunnah apa sunnah? Oke, sunnah. Kapan saja ya? Oke, kapan saja. Terus ada orang ziarah kubur, niatnya apa coba? Nggak, niatnya misalnya, kenapa kamu, kan ini tradisi misalnya, kenapa kamu ziarah kubur bulan Sya'ban? Jemput arwah katanya.
Wah, ada begitu itu. Saya pernah diberitahu. Jadi, tapi nggak semua begitu, tapi yang begitu ada. Jadi dia punya tradisi kalau bulan Sya'ban dia ziarah kubur untuk jemput arwah. Karena ntar bulan Ramadan kan mau liburan tuh arwahnya. Diberitahu tuh, Mak, ini kontrakan Aye pindah nih. Jangan salah alamat ntar kalau pulang ya, gitu. Dia mau bilang begitu. Nah, saya pernah diberitahu ada orang itu begitu. Nanti Idul Fitri ziarah kubur lagi, apa katanya? Mulangin arwah. Itu saya pernah tahu. Ada orang cerita gitu ke saya. Maaf, kalau itu betul ada ya. Kalau itu betul ada, itu tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Keyakinannya itu bukan ziarah kuburnya, keyakinannya itu gitu. Kayak tadi misalnya ada orang cerita ke saya tadi siang itu, ada orang ziarah kubur pakai bunga, pakai kelapa muda, terus baca-baca apa gitu. Oke, kalau bunga saya nggak ada masalah karena selama dia masih basah kan dia berzikir kepada Allah, dia bertasbih, meringankan beban orang. Kalau kelapa muda itu buat apa? Buat minum. Kalau buat minum nggak ada masalah. Tapi kalau buat sesajen dan macam-macam, saya pikir saya bilang ini, aduh tunggu dulu deh. Kalau yang aneh-aneh gitu, mending hati-hati aja, ngerinya bukan apa-apa, takut terjebak pada perbuatan ya takhayul, khurafat dan atau syirik, naudzubillah. Kan dalam Islam ada namanya sadu dari'ah. Kalau perkara bunganya oke lah, nggak ada masalah. Atau bunga itu di samping wangi misalnya, selama dia basah kan dia bertasbih. Tasbih itu meringankan beban orang yang dikubur itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Oke. Sudah? Saya jawab ya. Kan tadi saya sampaikan puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Berarti waktu imsak di kita yang notabene masih kurang 10 menit itu kita masih boleh makan dan minum. Cuma sebaiknya udah mulai hati-hati itu. Ada dalilnya Ustadz? Ada. Nabi itu kata para sahabat selesai sahur itu waktu subuh kurang 50 ayat. Kata para pensyarah hadis itu kurang 50 ayat sebelum subuh itu akhir sahurnya Nabi, bukan awal sahurnya Nabi, bukan. Ya, 50 ayat yang sedang, tidak panjang, tidak pendek, kira-kira 10 menit itulah. Nah, jadi memang sebaiknya kita sebelum subuh sudah selesai semuanya. Tapi andaikan belum selesai, selesaikan, tidak ada masalah, asal belum subuh. Nah, kalau udah subuh, stop, jangan diteruskan. Ya, saya kira itu Allah a'lam bishawab. Sebenarnya adzan itu bukan tanda masuk sholat. Adzan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Sehingga kalau misalnya di jam ibu udah masuk nih subuh, tapi masjid belum adzan, ya ibu jangan terusin makan udah, karena acuan kita waktu, bukan adzan. Kalau mau adzan kan bisa saja dia ketiduran, sehingga dia nggak adzan, ya bisa saja kan ketiduran. Saya kira itu ya, wallahu a'lam. Saya mau terangkan kalau itu. Bagus. Ada sebuah hadis riwayat Abi Dawud. Hadisnya dari Abi Dawud, sependek yang saya baca ya. Suatu saat Sayyidina Umar radhiyallahu an itu lagi sahur bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas sahur itu mau minum kan beliau, tiba-tiba dengar adzan. Pas sahur itu dengar adzan. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, boleh enggak saya minum?" Kata Nabi, "Boleh." Terus Nabi berpesan kepada para sahabat, siapapun yang sahur dan mendengar adzan, silakan dia selesaikan sahurnya yang masih ada di tangannya. Bukan yang di piring, bukan yang di tangan. Paham? Bukan yang di piring, bukan yang di meja, bukan yang di kulkas. Kenapa? Ya, yang di tangannya itu. Nah, saya mau terangkan dulu, kata para pensyarah hadis, itu bukan adzan subuh itu. Itu adzannya sahabat Bilal, yang beliau adzan sebelum subuh. Itu kata para pensyarah hadis. Nah, sekarang gini deh. Taruhlah misalnya kita paksakan itu pemaknaannya dengan kita paksakan itu adzan subuh. Bu, ini catat baik-baik. Kesepakatan ahli falak internasional. Waktu subuh yang ada itu ditetapkan 2 menit sebelum waktu subuh yang sesungguhnya. Sekarang kan waktu subuh jam 4.42 ya. Berarti waktu subuh itu aslinya jam 4.44 aslinya. Itu namanya waktu ihtiyaton, waktu hati-hati namanya. Itu kesepakatan ahli falak seluruh dunia.
Makanya kalau kita baca sekarang waktu subuh jam 4.42, berarti waktu subuh aslinya jam 4.44 aslinya. Sehingga kalau ibu jangan ukurannya bukan adzan ya. Pokoknya kalau adzannya tepat waktu, saya lihat bukan adzan ukurannya, tapi kalau adzannya tepat waktu jam 4.42, ibu belum minum tuh, segera minum insya Allah tidak apa-apa. Karena itu waktu subuh masih kurang 2 menit. Itu masih di meja. Iya, tidak apa-apa, yang penting segera ya, yang penting segera. Ya, yang penting segera. Kalau berbuka puasa beda lagi. Kalau berbuka puasa itu waktu maghrib sudah masuk 2 menit. Contoh, sekarang waktu maghrib misalnya jam 18.15. Berarti aslinya waktu maghrib itu adalah jam 18.13 berarti. Oh ya, berarti itu boleh langsung nggak apa-apa kalau maghrib. Selain dari subuh, saya kira itu Bu ya. Allah a'lam bishawab. Kenapa Bu Taufik? Kadang-kadang gini Pak, Nggih. kita sibuk-sibuk melayani anak, kita mau buat teh terlambat. Jadi pas kita mau minum, udah mau habis waktu. Ini air masih panas. Jadi nggak ada, gimana? Ya, tidak apa-apa kalau mau langsung tegak. Atau ganti air putih aja yang iya. Ya, asalkan waktu ya, ukurannya bukan adzan ya, ukurannya waktu. Saya ulang, adzan bisa terlambat. Maka saya bilang tadi, apakah ukurannya adzan? Bukan. Ukurannya bukan adzan, ukurannya waktu. Ya, karena adzan itu bukan waktu masuk sholat. Adzan itu panggilan sholat berjamaah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada, monggo. Kita berpatokan dengan azan yang ada di HP-nya kita. Insya Allah asal pengaturan GMT-nya bener nggak ada masalah sih. Ya karena itu sudah disetting sesuai dengan kesepakatan internasional. Wilayah Jakarta, Bekasi, Bandung itu sudah diatur semuanya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mungkin kita tidak mendengar azan itu. Ya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Asal ibu pastikan settingannya bener ya. Kan ada yang settingannya nggak bener itu. Ya, pastikan settingannya kan ada yang settingannya nggak bener. Biasanya belum ada pembaruan. Ya. Kalau saya perhatikan ya, azan untuk wilayah Bekasi dengan DKI itu beda 2 menit ya. Ya. Di TV belum azan, sementara HP kita udah azan, kita ikutin yang mana? Gini. Kalau mau berhati-hati, ibu ikuti yang lebih berhati-hati aja. Berarti yang ikut yang belakangan. Ya, itu lebih berhati-hati sebenarnya. Kenapa? Ya. Ya, sudah nggak apa-apa. Ya, sudah nggak apa-apa. Ya, betul. Kalau saran saya gini, ini saran saya. Kan kita ini Jawa Barat sebelah barat. Jadi jangan ikut acuan Jawa Barat, tapi ikut Bekasi, kota Bekasi. Kalau kota Bekasi misalnya kok belum adzan, Jakarta udah adzan duluan misalnya gitu ya. Duluan kita. Ya sudah nggak apa-apa. Ibu buka aja nggak ada masalah. Atau ibu di Bekasi tuh. Gini. Ibu tahu nggak Burj Khalifah yang di Dubai itu? Nah, salah. Yang semakin tinggi semakin nggak buka-buka. Karena mataharinya kelihatan terus. Iya. Kalau mau cepat buka, turun ke lantai paling dasar. Nah, itu baru cepat buka itu. Sehingga konon di Burj Khalifah itu waktu bukanya ada 3. Iya, ada 3 waktu itu. Ya, saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Beda-beda ya, banyak suara. Itulah kenapa saya bilang tadi, adzan itu bukan tanda masuk waktu sholat. Adzan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Jadi ibu mau adzan, ibu udah selesai sholat, mau masih adzan, asal ibu tadi sholatnya tepat waktu ya, sudah masuk waktu maksud saya, tidak ada masalah. Gak enak gitu ya. Yang penting acuannya masuk waktu. Ya, saya kira itu. Berarti kita juga, Oke. berarti kita juga boleh sholat di Ustaz. Masih ada karena kita mau pergi nih, kameranya kan udah sholat. Adzan apa dulu ini? Subuh. Adzan subuh. Kalau adzan subuh pokoknya tambah 2 menit ya. Baru kita boleh sholat. Kalau belum 2 menit jangan sholat. Kalau belum tambah 2 menit.
Jangan. Kalau subuh jangan. Nunggu. Pokoknya lihat waktu aja deh. Waktu subuh itu jam berapa? Tambah 2 menit.